Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa istiqomah dalam memberikan pelayanan kepada umat. Ketua bidang, semoga senantiasa baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kesembuhan kita, Ustadz, berkenan hadir, syukron, alhamdulillah. Fikih taharah kaitannya dengan najasah yang muncul dari hewan. Kemarin kita bahas najis besar, najis bolawah dari hewan dan babi, dari babi dan anjing. Ya. Bagaimana anjing dan babi menjadi najis yang sangat besar, lalu bagaimana proses pada saat dia masih menjadi ain, masih menjadi bentuk aslinya, lalu kemudian bagaimana saat perubahannya dilanjutkan dengan kita bahas tentang kepemilikannya. Ya. Ainnya sendiri sudah jelas bahwa babi itu sangat haram. Ya. Baik dari bentuk keluarnya maupun sudah masuk ke kedalamannya. Ya. Antara lain kulitnya. Kulit yang kemudian dibentuk dalam kemasan-kemasan khas kemarin. Apa saja Pak ciri khasnya Pak kulit babi? Ada 3 titik ya, yang berbentuk segitiga yang mengelompok. Nah, itu ciri khasnya. Kemudian kulitnya itu sendiri halus dan licin, apalagi kalau kena sabun. Nah, udah tentara banget gitu ya. Nah, ini harus hati-hati kita. Nah, lalu perubahan ain babi itu sendiri ya. Jadi dari dagingnya, dari kulitnya, dari tulangnya, dari bulunya, kemudian apa yang terkandung di dalamnya. Nah, itu dalam kehidupan keseharian kita sudah sangat bisa kita temukan ya, bentuk-bentuk perubahan-perubahan bentuk. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat nih di sini. Hanya kita harus hati-hati sekali Pak, dalam praktek kulitnya gitu udah jadi apa? Kolagen. Kolagen itu nanti bisa menjadi bahan dasar untuk bahan kosmetik dan bahkan menjadi sosis. Untuk anak-anak kita senang sosis, hati-hati nih sosisnya sosis apa? Sosis babi atau sosis hewan sapi atau apa? Disamak jadi jaket, jadi tas, jadi sepatu, jadi dompet. Bahkan ada krecek, krecek dari viral tuh ya tahun kemarin kalau nggak salah. Ada orang makan krecek tapi dari kulit babi. Kita mau nyangka krecek dari sapi, dari kambing ya. Nah, kalau ke Garut apa namanya Pak? Dorok dok. Dorok dok. Itu. Ini maaf ya. Musuh-musuh Islam itu mudah untuk mencari cara ya, mencari cara untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sedikit mirip dengan kita. Disebut kamuflase. Itu udah dilakukan sejak dulu tuh, Pak. Kamuflasenya luar biasa. Ya. Ini saya jauhin dulu. Jadi
Musuh-musuh Islam itu mudah sekali melakukan kamuflase. Termasuk diantaranya tadi, rendang yang biasanya halal diproduksi oleh orang-orang Minang yang sangat identik dengan keislaman, kemudian diproduksi rendang yang dari daging. Nah, itu. Ya, harus hati-hati. Ya, apalagi kita sekarang ini, Tangerang ini bukan saja memiliki majority adalah muslim, tapi Bapak kemudian jalan sedikit ke kawasan Serpong, Tangerang Selatan, oh itu sudah seperti bukan di kampung Islam. Ya, SMS di Alam Sutra, di macam-macam lah gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Dari darahnya saja kemudian berubah menjadi sosis, menjadi media fermentasi, lalu kemudian menjadi bahkan dimanfaatkan di dalam dunia medis. Tulangnya jadi aksesoris, ya, jadi fosfor, campuran macam-macam makanan, menjadi kuah bakmi. Jadi Pak, kuah bakmi. Ada teman saya waktu saya kerja di sebuah perbankan nasional, ada orang tukang AC, lagi ngebersihin AC sambil ngobrol, mereka bilang, bos, ente tahu bakmi di sana enak banget? Iya, enak. Ente tahu nggak itu halal atau haram? Kita nganggapnya halal lah. Tapi enak kan? Enak. Oh, itu minyak babi. Yang memperbaiki tahu sendiri bahwa dia itu prosesnya menggunakan minyak babi. Hati-hati makanya. Makanya kemudian Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Halal BPJPH itu sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan sertifikasi halal untuk UMK. Ya, UMK bukan UMKM, M-nya kan menengah. Kalau menengah itu nggak gratis. Sebab dia modalnya sudah agak tinggi. Kalau UMK masih didampingi secara gratis yang khususnya non food, ya, non food, non daging, pokoknya non daging lah. Kalau yang daging kan proses sertifikasi halalnya harus benar-benar akurat. Bagaimana proses pengambilannya, proses perolehannya, bagaimana proses produksinya, bagaimana proses pengolahan itu harus benar-benar diawasi. Nah, sertifikasi halal yang gratis yang melalui program Sehati, sertifikat halal gratis Kementerian Agama, ini sampai 2025 insya Allah sampai Oktober. Jadi kawan-kawan yang memiliki usaha UMK, usaha menengah dan kecil, seperti ya macam-macam, mungkin produksi-produksi kecil-kecilan, kayak bikin asinan, lalu apapun lah, itu silakan hubungi kantor urusan agama ya untuk dimintai pendampingan bagi para UMK ini. Karena penyuluh-penyuluh agama Islam di Kementerian Agama, khususnya di KUA, kecamatan-kecamatan itu, sudah ada orang-orang yang diberikan sertifikat untuk pendampingan. Gitu ya. Silakan. Gratis, ya, gratis pendampingan. Saya lanjutkan. Kemudian dari gelatinnya, ya, bahkan bisa menjadi hemosphere, untuk jadi yogurt, untuk jadi es krim, untuk jadi mentega. Hati-hati Pak, ibu-ibu kita kadang-kadang suka main beli aja gitu. Lihat ada sertifikasi halalnya enggak, gitu ya. Kemudian jadi marshmallow, ya, jadi permen, kemudian dari selai, ya, jadi kapsul, jadi jelly, jadi puding, jadi pelembut, kemudian menjadi pelembut untuk kue, cake, ya, untuk biskuit, lalu kemudian apa nih, yang akhirnya menjadi jus, sirup, margarin, ya, tulangnya jadi kuah bakso, karbon aktif, jadi kalsium, ya, macam-macam, lemaknya, latnya bisa jadi campuran apa nih, kecil sekali ya, sosis ya, campuran sosis. Lalu menjadi softening yang kemudian menjadi roti. Jadi biskuit, jadi apa nih, floral ya.
kemudian penyedap rasa, minyak babi, dan lain-lain. Dagingnya apalagi kikilnya jadi sop kikil, jadi rombak, jadi gelatin. Jeroannya, paru-parunya jadi apa nih, irisan bakso. Kemudian jadi enzim, media fermentasi, dan lain-lain ya. Jadi keju. Empedunya jadi apa nih? Saya nggak kebaca nih. Vaksin ya. Pankreasnya, hatinya menjadi insulin, ususnya menjadi sosis. Itu ya. Perubahan ain. Ngeri. Sangat mengerikan. Makanya harus hati-hati. Ya. Malah sudah kita bahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Saya perkuat kembali. Nah, kemudian nilai harta kepemilikan babi, ya, hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, Faqila ya Rasulullah ara'aitu syakhumul maitah fa innahu yutla biha safin wa yudhin biha al-julud wa yastadihu bihan nas. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya dengan minyak atau gaji bangkai? Minyak itu berguna untuk ngecat, merapatkan lambung kapal, juga untuk mengeringkan kulit dan digunakan orang untuk bahan bakar lampu. Qala la huwa haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetap haram hukumnya. Summa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda dzalika qatilallahu al-yahud. Semoga Allah memerangi Yahud. Innallaha harama alaihim syahum. Ketika diharamkan atas mereka dalam hal as-syahum ya, kemudian fa'ajmaluh tsumma ba'uh fa'kulu samni. Mereka malah memperjualbelikan dan makan keuntungan jual beli itu. Nah, gitu ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, itu ya. Oke. Masya Allah. Lalu para ulama sepakat dengan diharamkannya kepemilikan dan jual beli seorang muslim atas babi, maka apabila ada seorang muslim yang mencuri babi milik orang lain yang muslim atau menghilangkannya, nggak perlu menggantinya dan juga nggak perlu dipotong tangan meskipun tetap berdosa dalam hal praktek pencuriannya. Tapi karena yang dicuri adalah barang yang haram, itu ya, jadi ya nggak perlu ganti. Namun bila babi itu milik selain muslim, maka hukumnya wajib mengganti atau mengembalikannya sebagaimana pendapat dalam mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Maliki. Nah, ini tentang nilai harta dan kepemilikan babi. Nah, kemarin itu kita sampai sini ya, Bapak-bapak ya. Sampai sini kita. Nah, sekarang tentang anjing, yang najis mughalladzah yang muncul dari anjing. Anjing bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya 7 kali, dan salah satunya dengan tanah, sebagaimana tertera dalam fatwanya dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Gitu. Ya, jadi ini tentang anjing. Ya. Secara logika, tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuhnya juga. Baik kencing, kotoran, dan juga keringatnya. Ya. Makanya saya sampai hari ini belum dapat jawaban. Kenapa umat muslim yang sengaja memelihara anjing yang untuk di rumah, ya bukan untuk anjing buruan. Kalau untuk buruan sih sudah mafhum, ya. Karena beberapa riwayat sahabat itu berburu juga menggunakan jasa anjing buruan. Ya. Nanti kita kaitkan dengan processing anjing buruan ketika mendampingi para pemburu.
bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di kala lainnya, kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Jadi ada dua undangan, satu didatangi oleh Rasulullah, satu lagi tidak didatangi oleh Rasulullah. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda, di rumah yang kedua ada anjing, sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing, dan kucing itu tidak najis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Daruqutni. Gitu ya. Jadi Rasulullah sangat hati-hati dalam hal ini. Ketika beliau menghadiri sebuah undangan, apakah di rumah itu ada hewan anjing atau tidak? Ketika ada hewan anjingnya, beliau tidak mendatangi. Bukan karena benci sama hewan anjingnya, tidak. Karena dia adalah makhluk Allah juga. Tapi karena sesuatu yang ditimbulkan dari badannya. Ya, entah air liurnya, entah keringatnya, ya, kemudian mungkin kotorannya dan segala macam. Apalagi kalau tangan kita basah lalu kemudian kita menyentuh kulitnya, itu kita menjadi mutanajis tangan kita, dan itu harus dibersihkan 7 kali dengan air, dengan basuhan air, dan salah satunya dengan debu atau dengan tanah yang baik. Ya, nah makanya saya belum menerima jawaban. Barangkali ada di antara teman-teman yang punya tetangga gitu ya. Bagaimana tuh proses membersihkannya ketika tangannya atau permukaan-permukaan barang-barang di rumahnya, bangunan-bangunan di rumahnya, benda-benda di rumahnya yang terkena air liur si anjing itu. Apakah dia melakukan proses pembersihannya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah atau tidak? Kalau tidak kan berarti semuanya kena mutanajis barang-barangnya gitu. Itulah kemudian Rasulullah SAW tidak mendatangi rumah yang ada anjing di dalamnya. Khawatir jadi mutanajis semua gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan anjing buruan ada nih hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Muhammad bin Fudail an Bayan an Syai an Adi bin Hatim telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Bayan, dari Asy-Syabi dan dari Adi bin Hatim. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna qaumun nasidu bihadhil kilab. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku katakan kami adalah suatu kaum yang biasa berburu dengan anjing-anjing ini. Faqala idza arsalta kilabik al-muallamata wa dzakarta smallahi faqul mimma amsakna alaikum wa in qatalna illa ayyakulal kalb fa inni akhafu ayyakuna innama amsakahu ala nafsih. Beliau menjawab, jika kamu lepas anjingmu yang terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ia tangkap untuk kamu. Nah, coba kita pahami dulu ini ya. Jika kamu lepas anjingmu yang terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ia tangkap untuk kamu. Bukan si anjing yang menyebut nama Allah, kitanya ya. Kitanya melatih si anjing untuk menangkap buruan kita. Nah, kita latih dia. Saat kita melatihnya atau saat kita melepasnya saat aplikasi perburuan, saat melakukan praktek perburuan, kita melepasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi Allahu Akbar, nah, seperti itu. Maka kata Rasulullah, boleh kamu makan, maka makanlah apa yang tangkap untuk kamu, itu ya. Fakul kata Rasulullah, maka makanlah apa yang tangkap untuk kamu. Mimma amsakna alaikum, meskipun mimma amsakna alaikum, apa yang ia tangkap untuk kamu. Wa in qatalna, meskipun mereka membunuhnya, itu. Maksudnya siapa yang membunuhnya? Si anjing itu. Illa ayyakulal kalbu fa inni akhafu ayyakuna innama amsakahu ala nafsi. Kecuali jika anjing tersebut memakannya. Sebab aku khawatir anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Mana bedanya antara dia makan sama nangkep?
Ya, sudah ada sobekan-sobekan tertentu yang melebihi ketika dia hanya sekedar mematikan. Gitu. Ya. Berkali-kali ada apanya? Ada bekas gigitannya gitu. Ya, itu bedanya. Ya. Wa in halaqaha kilabun min ghairiha fala ta'kul. Dan jika ada anjing lain bersama anjing tersebut, maka janganlah kamu makan hasil buruannya. Nah, jadi kalau ada pemburu yang lain, bawa anjing juga untuk membantu menangkap buruannya, maka yang seperti itu jangan kita makan. Khawatir bahwa anjing yang dibawa oleh pemburu lain tidak diperlakukan sama oleh kita yang memulainya dengan membaca nama Allah. Itu. Seperti itu ya. Oke. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang lain. Hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Thabit bin Yazid, hadatsana Asim an Syai an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya mirip, hampir sama ya. Fa idza arsalta kalbak wa sammaita fa amsak wa qatala fakul. Beliau bersabda, jika kamu lepas anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap buruan dan membunuhnya, maka makanlah. Nah, ini lebih praktis ya. Ungkapan-ungkapannya sesuai dengan bahasa yang dikeluarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa in akala falatakul. Jika anjing itu memakannya, maka janganlah kamu makan. Fa innama amsaka ala nafsi. Sebab si anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk dibawa kepada majikannya, si manusia yang memelihara si anjing itu. Wa idza halata qilaban lam yudhkaru ismallah 'alaiha. Jika anjing tersebut bercampur dengan anjing lain yang belum disebut nama Allah saat melepasnya, fa amsakna wa qatalna ya. Fala taqul fa innaka la tadri ayyuhal qatala ya. Maka janganlah kamu makan hasil buruannya sebab kamu tidak tahu anjing mana yang telah membunuhnya. Gitu ya. Jadi itu kekhawatiran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena ketidaktahuan kita apakah anjing itu dilepas oleh pemburunya dengan menyebut nama Allah atau tidak. Itu ya. Nah, kalau di kota Tangerang seperti ini sudah jarang ya orang melakukan pemburuan. Tapi Bapak, ketika saya pulang dari tempat saya di sini di Cipondo ke Lewiliang, tempat orang tua saya sering lewat gunung. Lewat Gunung Rumpin di desa Barakbak, ada desa Barakbak itu Pak, itu masih ada orang yang melakukan perburuan ke hutan, ke gunung itu menggunakan anjing, gitu ya. Jadi ini masih apa ya, masih sesuai lah hadis ini karena negeri kita masih banyak di hutan-hutan ya, masih ada hutan-hutan sehingga masih ada kemungkinan orang berburu. Gitu. Ya. Baik. Bagaimana menurut mazhab Hanafi? Dalam mazhab Hanafi, yang najis dari anjing hanyalah air liur, mulut, dan kotorannya saja, sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis. Nah, ini ya, pendapat agak berbeda dari mazhabnya Imam Hanafi. Gitu. Kedudukan anjing sebagaimana hewan yang lainnya, bahkan umumnya anjing bermanfaat banyak buat manusia. Misalnya sebagai hewan penjaga ataupun hewan yang untuk berburu. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Jadi yang najis hanya air liurnya saja, mulutnya dan kotorannya. Itu menurut mazhab Imam Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i ini kan terkenal dengan kehati-hatian. Sehingga kemudian bahkan badannya pun yang menjadi sumber daripada air liurnya, sumber daripada kotorannya itu menjadi najis, bahkan najisnya najis berat. Kenapa? Sebab dalam hadis tentang najisnya anjing yang ditetapkan sebagai najis hanya bila anjing itu minum di suatu wadah air.
maka hanya bagian mulut dan air liurnya saja termasuk kotorannya yang dianggap najis. Itu menurut mazhab Imam Hanafi. Gitu ya. Tapi kita karena bermazhab Imam Syafi'i, maka kehati-hatian yang difatwakan oleh Imam mazhab Syafi'i harus kita ikuti. Ya. Nah, dalam kasus apabila anjing menjilat ke dalam bejadamu, maka basuhlah 7 kali. Akhbarana Ali bin Hujr. Qala amba'ana Ali ibn Mushir anil A'mash an Abi Razin wa Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyasilahu sab'a marrat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seekor anjing menjilati bejana milik salah seorang dari kalian, hendaknya ia menumpahkan isinya, kemudian mencucinya 7 kali. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Itu ya. Jadi terhadap air liur anjing yang kemudian dia menjilati air di dalam bejanamu, maka praktek yang harus dilakukan adalah tumpahkan airnya, kemudian bejananya dicuci 7 kali. Meskipun ya dia tidak menjilat bejananya. Itu ya. Prakteknya seperti itu. Bagaimana Ustadz kalau tidak tahu? Ya namanya tidak tahu, ya. Dimaaf kalau itu mah. Tapi kalau ada seorang saksi, misalkan tetangga kita lihat, oh bejana kamu tuh dijilatin sama si anjing. Itu harus kita bersihkan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, di kampung kita ini ada beberapa ya yang memiliki anjing. Ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada. Tapi perasaan saya pernah lewat deh. Ada yang punya ada di Halimah, di Gang Halimah. Ada. Ya gitu deh. Baik, nah sudah ya. Najis mughaladhah muncul dari anjing dan babi. Sekarang bagaimana najis yang keluar dari hewan buas? Ya. Nih hewan-hewan buas, dikatakan buas karena bisa karena ada taringnya, kemudian dia memakan makanan yang dia itu juga adalah hewan seperti buaya, ya, harimau, ya, banteng dan segala macam itu kan hewan-hewan buas semua. Dikatakan hewan buas kalau kita ngelihatnya kemudian kita menjadi takut. Gitu ya. Hewan buas. Jadi hewan buas dalam bahasa Arab disebut siba, as-siba. Nah, kita menemukan beberapa hadis yang sahih tentang hewan buas ini antara lain, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hewan yang punya taring dari hewan buas maka haram hukumnya untuk dimakan. Dan ditambahkan pula semua yang punya cakar dari unggas. Nah, dikecualikan ayam sama bebek. Gitu ya. Kayak elang kan gitu ya. Itu kan binatangnya besar, ya, burung raja wali dan lain-lain. Itu termasuk hewan buas. Dan dia memangsa hewan-hewan kecil di hadapannya. Ya, semua hewan yang punya taring dari hewan buas maka haram hukumnya untuk dimakan. Kucing gimana kucing? Dia punya taring, tapi dia buas apa enggak? Tetap kucing nggak bisa, nggak boleh kita makan. Ya, walaupun kita di rumah sangat sayang sama kucing ya. Gitu. Oke. Keharaman hewan buas maksudnya adalah hewan yang memakan-makannya dengan cara membunuh, maksudnya dengan taring atau cakarnya. Bukan sekedar hewan itu punya gigi taring atau kuku. Sapi dan kambing juga punya gigi taring dan kuku, sebagaimana ayam dan burung dara juga punya kuku. Yang tidak disebut cakar tapi ceker. Namun para ulama mazhab ternyata tetap ada perbedaan pandangan di sana sini yang menandakan mereka belum bulat menyepakati kenajisannya.
Mazhab Hanafi, bahwa semua hewan buas hukumnya najis. Seperti singa, macan, serigala, harimau, kera, termasuk juga burung buas yang memakan bangkai, seperti elang, falcon, dan lainnya. Menurut kitab Fathul Qadir, juz 1 halaman 74 dan 76. Dalam mazhab Maliki, meskipun haram dimakan, namun bukan berarti najis, karena pada dasarnya semua hewan yang hidup itu pada dasarnya tidak najis. Ini pendapat mazhab Maliki. Pendapat mazhab Syafi'i sependapat dengan Malikiyah bahwa meski haram memakannya, namun mereka mengatakan bahwa semua hewan hidup itu hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi. Jadi semua hewan buas itu, kalaupun kita pegang badannya, ya itu kita tidak mutanajis menurut mazhab Syafi'i. Ya, tapi kita haram memakannya. Termasuk najis adalah hewan yang lahir dari perkawinan anjing atau dari perkawinan babi atau dari perkawinan keduanya. Itu, ya. Misalkan babi dikawin dengan sapi, hasilnya jadi apa? Kita sebut misalkan sabab. Sabab. Tetap najis dia. Ya, tetap najis karena merupakan hasil dari perkawinan, gitu. Hasil dari persilangan, ya. Oke. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada orang yang karena dia sakit, lalu dia cari obat, tidak lagi ada obat, lalu kemudian dia makan. Makan apa? Makan daging buaya, makan daging kera, makan daging biawak, gitu, ya. Berlakulah yang disebut dengan ad-daruri, kedaruratan. Catatan, tidak lagi ada obat. Dia udah ikhtiar kemana-mana nyari obat, tapi nggak ada obat selain menurut anjuran beberapa ahli kesehatan harus memakan daging biawak atau daging buaya atau daging yang lain-lainnya yang menurut mazhab, ya, menurut imam mazhab adalah haram dimakan, misalkan gitu. Berlakulah darurat, ya. Tapi jangan keterusan, cuma sampai sembuh aja, ya. Atau dalam kondisi mempertahankan hidup, misalkan lagi kan ada orang yang karena kecelakaan lalu hidup di tengah hutan, tidak ada makanan kecuali makanan yang tumbuh di hutan, ya, baik pepohonan maupun hewan, maka dalam keadaan darurat seperti itu diperbolehkan, gitu ya, diperbolehkan dia. Nah, jangan kemudian kita ada di tengah kota lalu sengaja nyari daging biawak. Bapak main ke pasar malam di Pasar Anyar, ya, Tangerang, itu kan ada tuh malam-malam tuh sengaja orang jualan. Nah, itu untuk non-muslim. Kalau non-muslim kan nggak tahu apakah halal atau haram, kan begitu. Tapi dalam syariah kita diharamkan untuk memakan hewan-hewan yang tadi itu, yang tergolong sebagai hewan buas. Gitu. Oke, saya buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya. Binatang laut. Ya. Oke. Semua binatang laut itu tidak tergolong hewan yang najis maupun mutan najis. Tidak terkecuali. Apakah dia bentuknya anjing laut? Kita nyebutnya anjing laut. Tapi karena dia binatang laut, gitu, maka dia halal. Ya. Semua binatang yang hidup di air kecuali yang dua alam. Buaya. Ya. Buaya itu kan dua alam itu. Ya. Nah, itu kalau buaya haram kita makan. Suike. Apa itu suike? Kodok. Yaitu kodok itu
dikategorikan oleh berbagai macam mazhab itu hidupnya di dua alam, ya, antara air dan darat gitu. Nah, itu saya masih mengikuti fatwa ulama mazhab Syafi'i, haram untuk dimakan. Katanya enak ya? Enak. Benar gitu. Itu ya, suike masih tergolong haram. Nah, kemudian gimana dengan kepiting? Kalau rajungan masih boleh ya. Kepiting masih fatwanya berbeda-beda nih. Masih fatwanya berbeda-beda. Sebagian besar masih mengharamkan. Gitu. Karena dia selain seringkali hidup di dua alam, juga seringkali menjadi binatang buas. Gitu. Itu ya. Silakan Pak. Baik. Sampai ada sebuah kasus, ya, ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan di negeri orang lain, ya, di negeri bukan negeri Muslim, dikasih makanan yang tidak ada di kalangan umat Islam, makanan itu, ya. Bentar. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan ya. Diberikan keju. Keju itu dari Parsi, dari Persia. Dan Persia itu saat itu masih menyembah api. Ketika akan dimakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, barang itu dari negeri yang lain yang penyembah api, ya, bisa jadi itu makanan terbuat dari daging bangkai atau dari daging babi atau anjing. Kata Rasulullah SAW, ambil pisau, sebut nama Allah, kalian makan. Itu kemudahan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Pak. Kita jalan-jalan sama keluarga, tapi kita kemudian menganggap bahwa ini Muslim semua nih, gitu ya. Lalu karena kita nggak tahu, kita makan begitu aja. Tapi karena kita lantaran terbiasa menyebut nama Allah ketika hendak makan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan atau meringankan. Gitu. Ya. Lalu kemudian dikasih tahu sama orang lain, Pak, hati-hati Pak, ini dari anu. Ya, udah. Jadi taunya setelah kita konsumsi. Gitu Pak ya. Tapi jangan keterusan tidak hati-hati gitu. Ya. Kalau di tempat-tempat seperti itu saya agak bawel memang Pak. Ya, ketika masuk ke sebuah komunitas yang komunitasnya itu terlihat bukan hanya Muslim, cuma kebanyakan non Muslimnya, maka saya agak bawel sama penjaganya. Halal, haram. Tegas aja. Kita tunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Nggak salah kok. Mereka juga ketika ditanya seperti itu pasti akan jawab. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi kan sudah kita bahas ya. Kalau ya itu kan karena bahasa kita anjing, sebenarnya bukan golongan dari anjing, bukan dari anjing yang di darat gitu. Itu masih hewan laut termasuk ikan. Itu masih golongannya golongan ikan gitu ya. Golongannya ikan bukan anjing seperti di darat. Seperti itu ya. Ada lagi? Silakan. Kuda. Ya. Ya. Jadi gini, terkait kuda,
Dalam peristiwa peperangan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu nggak ada pasokan makanan lagi, Pak. Sampai habis pasokan makanan karena sudah dihambat oleh musuh-musuh Islam. Yang ada tinggal daging kuda. Ya, itu darurat, nggak ada lagi yang harus kita makan, ya. Daging kuda itu diperbolehkan untuk dimakan, tapi tidak dalam kondisi normal. Nah, justru kalau dalam kondisi normal, kudanya kuda apa dulu? Apakah kudanya itu adalah kuda yang sering dipakai untuk berkendara atau kuda yang memang diternak? Ya, kalau yang diternak itu sama saja dengan sapi, kerbau, dan yang lain-lain sengaja diternakkan. Ya, seperti itu, Pak. Oke, cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita bahas hal yang kaitannya dengan najis-najis lain yang timbul dari hewan-hewan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima. Ya Allah, Anta Sami', Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, curahkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat, istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami dalam taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Jadikan kaum kami, komunitas yang selalu bertakwa kepada Engkau ya Allah. Jamaah kami, jamaah yang selalu bertakwa kepada Engkau ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.